Google Drive saya, ya Drive yang kamu. Ya Pak. Ya. Kemudian kemudian di ini di kolab di subnya di kolab notebook simpennya. Nah ini kan semuanya simpan yang Python latihan kan ada di situ semua. Nah CSV-nya Pak. masukin di situ. Oh itu ya Pak. Kalau di ini kan kalau kalian pakai ini pakai apa namanya kalau pakai Jupyter kan harusnya di Anaconda-nya ya di Jupyter-nya itu masukin si apa termasuk semua direktorinya itu. Nah kalau di Google Colab berarti adanya di Google Drive, Google Colab. Oh begini Pak, saya kan pernah ngupload ini misalnya kan saya pengen lihat foto di Python. Nah pas saya tutup itunya Google Colab-nya, ini Pak apa namanya suruh ngupload ulang gitu, jadinya kan nambah size gitu Pak. Ulang gimana? Sebenarnya sih nggak ini kan kalau ke close pun juga nggak hilang kok kalau udah disimpan di situ. Sebenarnya nggak hilang. Masa hilang? Kehapus kali nggak hilang, ada di Google Colab semua. Cuman duplikat ya. Iya kalau nanti kalau sama kan duplikat dihapus aja nanti. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti kalau semua meskipun kita nggak di save, kalau kita close tetap ada. Ketika kita buat Google Colab nih, Google Colab ya, kita buat yang namanya si notebooknya itu. Nanti kalau kita klik juga kita close nanti tersimpan juga di folder Google Colab di Google Drive ini ada. Gitu nggak hilang. Enggak ya. Oke, udah pada dimasukin semua. Nanti di screenshot ya kalau udah selesai semua, nanti sampai tugas-tugasnya. Ini nanti masukin sini nih. Masih di drive saya Google Colab, kemudian di sini ada nih Kak Min. Di mana Pak ngambil Pak? Itu di Classroom yang saya kirim. Download dulu. Di Google Classroom. Kan dikirim. Kalau materi saya belum masukin mana tadi? Saya belum masukin tadi. Kalau udah di ini kalau nggak ada coba di refresh kalau udah dimasukin ternyata nggak ada di refresh aja. Saya nanya dataset Kak Min saya namanya. Ya ini yang udah diupload ke sini ada. Nah kalau ini berarti setiap kalau kita nge-close atau kita lama dia perlu di-connect dulu. Jadi kadang codingan salah, kadang-kadang ya apa namanya ketika internet nggak connect ya hilang dia. Udah ya sampai berjalan ya. Ini yang saya bisa tadi. Oke sambil ini ya kita sengaja teorinya dulu. Oke algoritma clustering. Jadi cluster itu mengkelompokkan entitas memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lainnya. Entitas di sini bisa berupa orang, bisa tinggi badan, ya entitas di ini tinggi badan, bisa berat badan, entitas ya. Atau Anda misalkan mengelompokkan data prestasi mahasiswa berdasarkan nilai UAS, UTS, tugas, absensi. Nah, kita bisa ngelihat dikelompokkan. Nah, itu dikasih rank gitu ya. Rank nilainya itu misalkan antara nilai 90 nilai 100 sampai 80 bisa kelompoknya pinter, bisa kelompok klaster kelompok berikutnya di angka 60 sampai 80 itu cukup gitu ya. Atau nilai dari 60 ke bawah termasuk
misalkan kurang misalnya. Itu untuk membuat suatu pengelompokan data. Jadi bedanya apa? Ketika Anda misalkan di disentri, oh iya yang laptop yang peserta masa udah upload ke YouTube ya. Benar lupa saya nggak share linknya. Apa namanya? Udah termasuk Excel-nya bisa masukin. Jadi kalau Anda menggunakan disentri, kalau enggak Anda menggunakan yang namanya si apa kemarin garis linier, bias, kemudian apa namanya si SPM. Nah itu termasuk dalam algoritma yang memprediksi dan klasifikasi. Estimasi itu yang termasuk yang garis linier itu estimasi, artinya bisa hubungan antara dua atribut salah satu atribut berhubungan. Kemudian kalau yang di sini adalah termasuk dalam unsupervised learning, artinya pembelajaran yang tidak diawasi, artinya tidak mempunyai target. Jadi ini contoh data saya mempunyai nama nasabah, kemudian rumah dijual, ya rumah sama jumlah mobil. Nah ini kalau ada kan nggak ada target di sini. Kalau ada target kan misalnya kemarin mahal, kemudian apa namanya banyak, sedikit, itu kan label atau kelas itu target. Nah ini nggak ada targetnya. Nah nanti dapatnya tergantung dari kelompok datanya, dari kelompok 1 sampai 2 ini rumah jumlah mobil ini. Nah nanti antar ini dihitung jarak-jaraknya, distance-nya, ya, kemiripan datanya gitu ya. Nanti ya diambil titik pusatnya. Pak, itu untuk ya izin Pak, Bapak nggak share screen Pak? Emang iya? Masa tadi udah? Tadi belum kasih screen Pak. Tadi sih udah, tunggu error tadi bentar. Pantesan saya bingung Pak nih. Ada nggak? Lihat. Tadi udah tulisannya ada stop seri, makanya saya nggak ini. Oh ada Pak, baru nih. Pak, izin Pak, orang dari awal Pak. Oh, dari awal, oke di awal. Iya. Dari Google Colab nggak? Iya dari Google Colab Pak, ya dari Google Colab. Google Colab bentar ya sekalian praktikum ya, yang praktikum yang sekalian. Itu yang kalau yang udah syukur, yang tadi kalau belum ya kasih ulang. Kita kasih teori dulu, kalau nggak ada teori kan kemana-mana ntar. Makanya kalau ada teori atau praktikum harus seimbang. Kalau praktikum doang, kamu nanti nggak ngerti konsepnya lagi. Kalau teori doang, ngayal doang ntar. Oke, apa namanya? Jadi saya punya dataset di sini, ada antara jual rumah sama jumlah mobil. Nah kita mau mengkelompokkan gitu ya. Itu dari itu datanya termasuk klaster kelompok 1 tergantung 2 atau 3 atau berapa kelompok tergantung Anda maunya berapa, dan itu tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Kemudian di sini punya datanya 2 dikelompokkan nih. Ini kan datanya nasabah ini nggak usah dihitung, itu sebagai nama kan, yang dihitung ya di sininya nih dihitungnya ya gitu. Kemudian yang dibilang clustering yang unsupervised learning atau data yang tidak diawasi, artinya nggak punya target. Target kan kemarin misalkan labelnya di sini apa namanya antara mahal tidak mahal gitu, antara kemarin antara lulus tidak lulus kayak di sentri ya, itu kan unsupervised learning ya. Kemudian algoritma clustering itu mengkelompokkan objek-objek data ya, pola, entitas, kejadian ya. Pola entitas itu bisa bentuk seperti ini, entitas sebuah rumah, mobil itu entitas, atau manusia ya, atau hewan gitu ya, itu entitas. Polanya kayak kebiasaan, misalkan pola absen, kita mengetahui misalkan absen orang itu dari yang kebiasaan dari polanya kebiasaan dia telat misalkan ya, kelompokan yang telat, yang rajin misalkan ya, yang tepat waktu misalkan ya, kita seperti itu. Ini untuk observasi ke dalam sejumlah klaster tertentu. Dan hasil dari observasi artinya hasil dari kita pengambilan data langsung terjun misalkan ya. Nah sekarang kalau kita menentukan kelompok tanpa kita di ini ya, penelitiannya batal ya. Kayak Anda deskripsi misalkan ya, Anda misalkan mau kelompokkan mahasiswa yang termasuk mahasiswa pintar di Bayangkara misalkan. Nah berarti Anda akan mencari datanya kemana? Datanya akan ngambil ke SIA, berarti Anda nggak bawa beberapa sampel
jangan semuanya banyak gitu. Tapi banyak juga nggak apa-apa sih, asal jangan hitung manual aja, hitungnya pakai Python misalkan ya, ke aplikasi. Sejumlah kelas-kelas tertentu, jadi tergantung rasanya tergantung kebutuhan. Ya, jadi kita kalau misalnya latihannya bebas, boleh berapa aja, tapi ketika Anda di prakteknya itu tergantung butuhnya itu mau berapa, kelompokan berapa ini, berapa kelompok misalkan. Kalau contohnya tentu ini kelompoknya di kampus nih, penelitian ke kampus nih, kita wawancara pihak kampus, ternyata butuhnya mengelompokkan mahasiswa dalam berapa kategori, berapa kelompok, 10, berarti Anda buat 10 kelompok gitu. Ya, itu kalau harus kasih observasi. Dengan kata lain, algoritma clustering itu melakukan pemisahan, pemecahan segmentasi dasar ke dalam kelompok cluster ya, menurut karakteristik tertentu ya. Jadi dia memecah data segmentasi, jadi nanti datanya pecah ke dalam berapa kelompok gitu. Kemudian teknik clustering banyak digunakan dalam bidang biometrik ya, biometrik kemarin saya bahas kemarin, ilmu yang mempelajari tentang anggota tubuh. Ini pengenalan, recognition itu pengenalan dalam ilmu tubuh ya, misalkan ada pengenalan dari sidik jari misalkan, berarti nanti ada gambar yang diolahnya ya. Kalau speech recognition berarti pengenalan suara, berarti ketika ada user input suara dikenalin suaranya ya, termasuk nanti ada native language, berarti kan sesuai dengan keadaan si user, kalau ngomong berarti ya apa yang ditunya, apa misalkan pengenalan kata bahasa Inggris berarti ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, sesuai dengan ada di kita punya kamusnya di aplikasinya. Kamus ketika orang ngomong ini ya kayak seperti kita di ini ya, ngerekam, membuat kita tuh di sebuah rekaman ngomong misalkan book. Ya kalau kita salah ngomong book ya kadang-kadang kan di Google aja beda tulisannya. Kadang-kadang yang merembet ke lain gitu ya. Ya kayak kita aja mendengar orang ngomong kadang-kadang kan nggak jelas ya, kedengaran kita ngomong apa pada apa gitu. Sama ini juga. Kemudian ada information kompresi informasi, kemudian ada menghilangkan noise gitu ya. Nah, kalau di ilmu komputer itu biasanya di web meaning ya, untuk menggunakan pola-pola ya, itu biasanya lebih ke web. Kemudian database spasial atau data yang terpecah-pecah, kemudian information retrieval itu informasi diambil kembali ya. Kemudian struktur dokumen, image segmentasi dan sebagainya. Nah, untuk ilmu medis pun juga dipakai ya. Makanya sekarang tuh machine learning itu udah digunakan untuk di semua bidang dalam kehidupan gitu ya. Karena komputer gitu ya. Jadi Anda kenapa harus paham machine learning ya? Karena sekarang hampir semua aplikasi sekarang udah menggunakan machine learning. Ya, artinya udah artificial intelligence. Jadi ada kecerdasan buatan di situ. Termasuk di bidang yang namanya sekarang di IoT di industri 4.0 ya. Nah, itu kan udah misalnya udah termasuk. Kemudian di astronomi juga ada sosial gitu ya. Nah, ekonomi ini udah semua menggunakan. Kemudian pada dasarnya perbedaan antara singular dan supervisit itu adalah tergantung pada objek data baru, apakah ditempatkan dalam kelas discrete atau dalam kategori unsupervised ya. Nah, tergantung Anda mau diapakan datanya. Kan kalau di data mining kan data yang banyak, itu kita mengambil pengetahuan, artinya kita punya data banyak, kalau kita nggak bisa dipakai buat apa gitu. Nah, misalnya kan mengolah data-data dari histori, dari apa yang tersimpan gitu ya, untuk mempelajari pola-polanya. Kemudian aplikasi lebih itu di kelas setiap data mengikuti fitur penyerta kelas, sehingga jika ada data baru yang belum diketahui kelasnya dengan model yang sudah dibangun, kita dapat memprediksi kelas itu data baru masuk ke data mana gitu ya, ke klaster yang mana gitu. Jadi memprediksi aslinya. Itu klasifikasi. Kalau kemudian untuk clustering itu tadi untuk mempartisi atau segmentasi ya, tidak memiliki label kelas seperti kelas spesies supervisi ya. Tadi yang saya bilang tidak punya label, itu tidak keputusan kayak anak tidak atau lulus tidak lulus itu ya. Itu ada label atau kelas. Ini kan nggak ada karena unsupervised learning. Nah, tujuan pengelompokan untuk apa? Itu dapat dibedakan menjadi dua. Jadi untuk pemahaman dan untuk penggunaan. Ya, arti kan kita setelah
yang namanya mempunyai data ini gitu ya. Nah, ini kan untuk memahami data gitu ya. Kemudian untuk menggunakan ya seperti untuk orang-orang marketing, untuk menggunakan orang nasabah ini kan dia mempunyai ini ya, mempunyai beberapa ini, mempunyai rumah sekian, mobil sekian misalkan. Nah, kira-kira ada mengajukan pinjaman ke bank gitu. Dengan data seperti itu kan nanti dibuat klaster dulu dia, kelompok-kelompok dulu. Oh, ini orang ini ternyata masuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 misalkan orangnya yang kayaknya mobil punya 3, 5 rumah punya 5, mobil 3, gaji berapa gitu misalnya. Dia distandarkan kan, yang buku pinjaman. Nah, kira-kira ini nggak masuk gitu ya. Nah, ini kan datanya kalau sekian data banyak nggak mungkin kan satu-satu dilihat. Nah, caranya dengan seperti itu, dibuat sistem, yang aplikasi dibuat bekerja berdasarkan dengan K-min clustering untuk mengelompokkan. Kemudian pengelompokan tujuan pemahaman hanya sebagai pos awal untuk kemudian kita bekerja seperti rata standar deviasi, penembakan kelas gitu ya, untuk kelompok sehingga dapat digunakan sebagai framing dalam KLP kompetisi. Kemudian untuk penggunaan tujuan utama, clustering biasanya adalah mencari prototipe kelompok yang paling efektif terhadap data, memberikan gambaran untuk setiap objek dalam kelompok di mana sebenarnya terdapat di dalamnya. Jadi nanti hasil dari gini ya, hasil dari ini kan bisa misalnya ini kelompok kelas 1 masuk pinter bla bla. Nanti setelah ini di clustering bisa nanti Anda dibuat klasifikasi ini. Jadi nanti misalnya ini kelompok 1 ini pintar, cluster pintar itu hasilnya. Yang ini pintar, ini tidak pintar. Nanti buat bisa data ini diolah menggunakan decision tree. Selanjutnya kalau ketika udah ada dikelompokkan, udah ada labelnya. Jadi pertama dibuat clustering dulu, baru dilabelkan. Mana tadi ya? Oke, kemudian clustering juga. Ini nggak usah ya. Adalah. Kemudian jenis kelompokan itu ada clustering, berdasarkan partisi berkalang. Metode ini kelompok menjadi 2 metode agregatif dan divisif ya. Kemudian ada selain kelas ini ada beberapa algoritma yang bisa Anda ini direferensi ya. Nggak cuma hanya menggunakan K-min, ada Fujitsu-min, ada hierarchical clustering gitu ya. Ada beberapa ya seperti ini aja, seperti Anda yang misalkan listen tree, ada C45, ada J46 gitu ya. Macam-macam untuk tipe listen tree. Ini pun sama untuk yang clustering juga kan hanya kelompok kan. Algoritmanya bisa K-min, termasuk algoritmanya salah satunya ada algoritma Fujitsu-min ada hierarchical clustering gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang saya contohkan di sini menggunakan yang namanya K-min. Nah, untuk clustering menggunakan K-min, tahapannya itu pertama Anda menentukan jumlah cluster. Apa sih ini? Menentukan jumlah cluster artinya menentukan berapa kelompok gitu. Saya misalkan di sini mempunyai dibuat berapa kelompok ya. Saya contohkan di sini membuat 3 kelompok ya. Jadi nanti klasternya 3. Kemudian kedua, alokasikan data ke dalam secara acak. Artinya dibuat nanti dibuat centroid. Centroid apa? Itu untuk membuat titik pusat, titik awal yang akan dihitung. Nanti makanya karena ada perbedaan, karena kan namanya sistemnya random gitu ya. Random di hitungan manual sama di hitungan yang namanya di Python-nya akan ada perbedaan kelompok-kelompok datanya. Karena kita melakukan random, mungkin di sini saya menggunakan titik pusatnya berapa, di aplikasi titik berapa. Di aplikasi di si Python-nya itu beda. Kemudian ini dari data ini kalau secara acak, misalkan saya punya data nih, tentukan nih acak pada datanya. Angka berapa, misalkan B, E, F, diambil datanya misalkan. Ya, untuk diacak nilai, kemudian tentukan yang namanya centroid terdekat, titik pusatnya untuk masing-masing kelompok gitu ya. Nanti tentukan centroidnya dari data yang tadi diacak tadi. Kemudian alokasi masing-masing data ke data terdekat. Artinya dari nanti ketahuan centroid masukin yang terdekat ini akan mencari nilai klasternya yang mana gitu. Apakah yang nilai A ini akan masuk kelompok 1, klaster 1, atau kelompok klaster 2 atau klaster 3? Kan biasanya 3 ini yang digunakan.
Itu kemudian selanjutnya kembali ke langkah 3 jika masih ada data yang berpindah klaster, atau jika nilai setuju di atas nilai ambang, atau jika nilai fungsi objektif yang digunakan masih data ambang. Artinya apa? Jadi ini bisa jangan hanya kan seperti kayak satu iterasi. Kalau Anda di mengulangnya kan cuman Anda misalkan mengulang selama 3 kali, baru iterasi 1, pengulangan ke 1, masih ada 2 kali 2, 3 pengulangan lagi misalkan. Nanti akan kembali lagi dari 5 ini ke ketiga lagi, ke sini lagi, melakukan itu klaster lagi. Nanti akan mendapat nilai klaster Sandroid baru gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing data terdekat, kembalikan, kemudian atau jika ada yang namanya yang klaster yang pindah. Misalkan tadi hasil pertama yang A itu masuk klaster 1. Ternyata setelah yang iterasi 2 ada pindah lagi ke klaster 3 misalkan. Nah, itu akan diulang sampai beberapa kali tergantung ya ada yang berpindah nggak. Kalau tetap di situ ya nggak usah gitu ya. Kemudian jika nilai yang digunakan masih di atas ambang nilainya, misalkan yang pertama nilainya agak lebih besaran, yang nilai yang terakhir itu masih lebih besar dari yang sebelumnya, itu akan diulang lagi ke tahap ketiga lagi gitu ya. Oke, kemudian ini untuk apa namanya di tahapannya ada 5 tahapan Anda di Kakmin ya. Jadi Anda cara memahami yang namanya algoritma itu tahapannya aja yang dihitung. Tahapan yang dihafal itu tahapan-tahapan saja. Pertama tahapnya apa ya, seperti Anda pulang ke Bandung gitu. Tahapannya seperti apa? Saya menyiapin ini sampai gitu. Jadi tahapannya dulu itu algoritma gitu. Seperti Anda merancang aplikasi, tahapannya kan pertama model misalkan menggunakan LC, ada planning, analisis, desain sama implementation itu tahapannya. Nah, nanti kan di dalamnya ada lagi prosesnya. Yang penting tahapnya hafal. Tahapnya ada 5 ya. Kalau di desain ini kan nanti atribut dulu, hitung gain, hitung entropi gitu ya, itu tahapannya. Kemudian pada langkah 3, nah itu baru nanti akan memasukkan untuk ngitung Centroid, nanti Anda ketemu ya. Tiap kelompok diambil dari rata-rata jumlah semua nilai pada setiap fiturnya. Jika M menyatakan jumlah data, I menyatakan fitur variabel, ya, kemudian atribut ke I dan P. P menyatakan dimensi dari data. Kemudian untuk menghitung Centroid fitur ke I digunakan formula CI ya. CI sama dengan 1 per M, sigma J sampai M sama dengan 1 XJ. Ya, XJ. Itu rumusnya. Kemudian untuk menghitung Centroidnya, nah ini jaraknya. Nah, ada jarak data dihitung. Jarak data ada beberapa cara. Di sini ada dx2, dx3 sama dengan, di sini ada apa namanya pembatas x2, x1, pembatas ini dikuadratkan. Jadi kalau disederhanakan jadinya akar di sini sigma i sampai v sama dengan 1 x2 kurang x1 ini kuadratkan. Nah, nanti dapat dari mana? Nanti dapat dari nilai yang acak akan dikurangi sama nilai Centroidnya. Ya. Nah, ini macam-macam ininya. Ini polanya, pola nilai mutlak. Yang kedua bisa menggunakan Anda ruang jarak pakai Manhattan pemulanya, atau menggunakan polanya Minkowski ya, ski. Jadi ada beberapa metode gitu untuk menyelesaikan seperti ini. Jadi nggak cuma satu. Makanya kalau nanti Anda menggunakan Kakmin, kemudian hasil teman-teman ada menggunakan misal pola perhitungan seperti itu. Nah, sekarang Kakminnya menggunakan metode apa gitu untuk Centroidnya. Jadi kita analisis dulu, seorang S1 itu nggak bisa langsung menjustisi sesuatu, tapi lihat referensi dulu gitu ya. Untuk kita kenapa alasan seperti itu, kenapa dia begitu gitu. Kalau salah hitungannya ya wajar, salah gitu kan. Atau dia nggak pakai rumus, main-main ini aja itu baru. Tapi dengan lihat pola dulu, lihat rumus dia dulu, ada rumus, oh ternyata dia menggunakan metode lain gitu. Gitu ya. Oke, di modul ini saya udah buat ya. Oke, kita punya data. Di sini saya contohnya tabel apa namanya di Excel, saya kirim ininya nanti ya. Nilai nasabah punya ada data sampai 8 ya. Nasabah, kemudian untuk nama nasabah ini rumah ini jumlah rumah ya.
jumlah rumah sama jumlah mobil gitu ya. Jadi yang dikelompokkan itu cuma 2 data yang saya kelompokkan ini. Nah, tahapnya tadi ya, tahapnya. Jadi Anda lihat ke sini lagi tahapnya. Tentukan jumlah klaster. Klasternya saya tentukan itu membuat klasternya 3. Lihat, sini saya klasternya 3. Kemudian langkah kedua, pilih sentroid awal secara acak. Nah, pada langkah ini yang dipilih 3 buah itu data sentroidnya untuk B, E, F ya. B, E, F itu data yang dari kelas nasabah B, nasabah E, nasabah F dengan nilai berapa. Untuk yang B nilainya 3 dan 1, kemudian dibuat metrik jadinya. Buat dikurung jadi 3,3 ini adalah datanya yang B. Kemudian untuk yang M2, M kan jumlah data tadi ya. M2 berarti yang untuk sentroid yang kedua itu untuk data yang E. Yang E berapa? Yang E itu 1, 2. Nah, yang mana? Yang E yang ini 1, 2. Kemudian untuk yang M3 itu datanya yang F. Berapa? Itu datanya 4 sama 2. Ya, itu untuk tahap yang kedua. Sekarang tahap yang ketiga ngitung jarak antar sentroid. Nah, berarti nanti Anda setiap angka ini jumlah data ini dihitung semua. Bayangkan kalau Anda punya sampai 1 juta data, berarti dihitung manual seperti itu. Ya, kelompok Anda nggak dapat. Jadi artinya hitungan manual itu biar kita paham gitu cara kerjanya. Nanti diaplikasikan hanya untuk hasilnya saja. Dia Anda ngerti tahapan cara ngitung manualnya dulu. Ya hitung manual jangan banyak-banyak. Kalau sampai ada 100 ya lama ngitungnya. Jadi karena untuk sipol 10 ya. Nah, nanti saya nanti tugasnya Rahmat nanti untuk di praktikum di kelas nanti di Sabtu tanggal 19 salah ya diundur. Nanti Rahmat sudah itu kami. Oke, ini 1, 2. Oke, ini kedua dapat ya. Yang kedua itu datanya yang data yang E, yang F-nya itu 4,2. Ya, jadi yang bingung lagi F-nya datanya di sini F-nya. Saya udah tanda ini. Kemudian setelah itu, nah masukin rumusnya nih, pakai rumus yang mana? Yang ini nih. Nah, saya pakai ini ya, dx2 x1. Jadi nanti akar sigma I sampai V sama dengan 1. Ya, mulai dari kolom pertama yang mana? Kolom pertama berarti dari sini nih A sampai H. Ya. Itu kemudian X2J sama XIJ gitu ya. Jadi nanti nilai-nilai antara nilai setiap atribut karena 2 kelompok berarti nilai ini hitung nih. Ini sama ini itu satu-satu. Sekarang saya misalkan menggunakan yang B dulu, data ini dulu contohnya. Kita lihat di sini. Ya, datanya yang B saya 3,3. Ya, mana yang 33? Yang ini ya, 33. Kemudian bukan ini, bawah sini ya. Nah, datanya ya. Jadi yang saya hitung dulu nasabah B. Ya, nasabah B hitung. Kemudian sentroidnya tadi. Sentroid ini dapatnya mana? Sentroidnya tadi yang tahap 2. Yang ini kan. Data B, E sama F. Kan itu titik pusat kan. Nanti dihitung lagi semuanya. Ini boleh titik pusatnya. Kalau titik pusat, tentunya diacakkan nilainya. Itu saya bilang tadi karena ngacak nanti di Python punya agak beda. Bisa aja klaster yang A itu masuk ke yang dari nasabah A bisa masuk klaster 1 atau klaster 2 gitu ya. Makanya nanti karena ini beda datanya di random, saya kan nggak pakai metode random aja langsung. Saya ngambil B sama E sama F. Kita masukin data 3,3, artinya data yang B 3,3. Kemudian sentroid 1 itu untuk klaster 1 nih, klaster 1, klaster 2, klaster 3 gitu ya. Cara tentunya itu. Jadi maksudnya untuk titik klaster. 3,3 yang ini 2. Kemudian lanjut nih. Sekarang kita hitung DM1 ya, sama kayak sini DX2X1 ya. Kita masukin ke rumus. Ini dapat 3. 3 dapat dari mana? 3 ini dapatnya yang B. Ya, yang B. 3 dikurang sentroid. 3 kurang 3. Lanjut. 3 lagi yang ini sama 3 yang berikutnya. Bulan 3.
Berikutnya untuk ini sama dengan 0. Kenapa? Kalau ini 3,3 dikuadratkan jadinya 0 kurang 0 kan jadi 0 ya. Kemudian untuk DM1 itu artinya nilai yang B ini 3 dikurangin yang namanya yang ini kelas yang sentrit yang kedua. 3 kurang 1 dikuadratkan. Ditambah 3 dapat ada 3 yang keduanya berikut data keduanya. Kemudian dikurang dari nomor yang duanya. 3 kurang 2. Dapatnya nilainya 2,2367. Nah, selanjutnya yang berikutnya. Jadi 1 ini 3 kali gitu ya diproses. B1 DM1, ini 2 ini harus ini 2, ini 3. Jadi artinya ya ini kelompok yang pertama, klaster ini sentrit yang pertama, sentrit yang kedua, 3. Selanjutnya yang B ini lanjut lagi B-nya. B-nya tinggal 3 ini dikurang sama yang 4. Ya, 3 dikurang 4, kemudian 3 ini kurang sama 2. Benar nggak segini dapatnya? Kita hitung ya manual. Tadi data B, sekarang kita ngitungnya bentar. Tadi apa tadi? Ya sentroidnya dulu ya. Ini. Sekarang yang B ini ya, yang B ini. Yang B berarti 3 kan. Sentroidnya tadi sama kan karena emang sentroid ngambil yang B juga, makanya 3,3 sama. Jadi sama dengan 3 ini 3 dikurang berapa tadi? Kurang 3 ya. Kurang 3. Katakan 0 ya. 0 lah. Ini aja nih yang berikutnya. Ini aja nih. Yang kedua berarti 3 kurang 2 terus sama 3 ini ya, yang berikut 52, 3 kurang yang ini 1, ini 2 ya. Kuadratkan kan? Kuadratkan. 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Kemudian 3 kurang kurang 2 1. Kemudian dikuadratkan kan? Kita lihat di kuadrat masing-masing kuadrat. Jadi kuadratkan sama dengan ini, kemudian kuadrat itu apa ya? Pakai ini ya, pakai tanda ini. Nah, kuadrat ini klik kuadrat 2 ya. Nah, 4. Ini tetap 1 ya. 1. Kemudian sekarang tinggal di gimana setelah dikuadratkan dikurang ya. Bentar, ini dikurang ya. Ditambah jadi 4 tambah 1 kan 5 ya. Ini tambah ini ditambah ini 5. Kemudian tinggal 5-nya diakarkan nih, karena ada akar nih. Nah, akar berarti sama dengan RT SQ ya, RT kemudian ini 5 ya, klik nih. Dapatnya 2,23698. Benar ya? 23606 apa gitu? 6 ya. Nah, 6. Ini karena dikit nih, jadi dibulatkan ya. Ya, jadi dapat saya ulang hitungnya. Atau yang berikutnya ada yang ini aja nih. Yang 42 berarti ini ada 3-nya dulu, 3-nya dulu 3. Kemudian yang ini 3 dikurang sama 4, kemudian 3 dikurang sama 2, berarti ini dikurang sama 4 minus 1, kemudian ini 3 dikurang 2, 1 ya. Kemudian dikuadratkan, ini adalah klik dikuadratkan ini berapa, dikuadratkan 2 jadi 1, ini sama dikuadratkan jadi ini kuadrat
2, 1, ya, kemudian ditambahkan nih 1 tambah 1. Nah, sekarang tinggal diakarkan sama dengan SIRT akar 2. Dapatnya 1,414 ya. Kita dapatnya nilainya. Kita lihat dapatnya. Nah, ya, dapatnya ini dapat. Oke, dapat ya. Ini dua, yang B itu dapatnya 0. Kemudian berikutnya DM2 dapatnya 2,234. Untuk yang ini yang nasabah B ya, nasabah B ini. Jadi masing-masing nih, ini baru yang dapat isi doang 1. Nah, satu-satu dihitung nih, yang ini, yang B, yang D, yang E sampai H. Itu satu-satu. Dapat nilainya. Ya, untuk yang B, untuk yang Centroid 1, cluster 1 dapat nilainya 0. Ya, yang B kan 0 tuh, 0 yang mana? 0 yang tadi nih, 0. Kemudian yang 22967 untuk yang DM2-nya untuk kayak gitu ini kan 2 nih. Dibuatlah tabelnya. Nah, yang sebelah sini. Kalau untuk yang 3 itu yang dapat yang ini. 3. Dipoinkan di sini. Nah, kita lihat dari ininya, dari klaster ini yang 1 itu dapat nilai yang terkecil, artinya yang dekat sama nilai pusat, ya, nilai titik pusat yang sentroid. Jadi yang paling kecil itu yang nilai 0, itu yang B, makanya yang B jadi klaster 1, yang B klaster 1. Kemudian untuk klaster 2 itu nilai A apa namanya Kak, untuk nasabah A, E, G, H. Kita lihat datanya. Untuk yang B, nah yang paling kecil nilainya 1. Untuk klaster ini kan 1, 0. Ini yang lain-lain nilainya di atas di atas 2. Nah, ini 1 paling kecil. Jadi yang lain paling kecil masuk untuk kelompok klaster 2. Berarti untuk yang A, kemudian E, kemudian G sama H. Kemudian untuk klaster 3 dapatnya yang C, D, F. Nah, nilai yang kecil kan di sini antara ini ya. Perhatikan ya nilainya ini 1, D, kemudian D-nya 1,414, kemudian untuk ininya 0. Nah, ini masuk ke klaster 3. Nilai yang paling kecil setiap ininya. Ya, jadi itu yang lihatnya. Jadi dapat yang kelas B, kenapa dapatnya kelas 1? Karena di kelas 1 dia nilainya paling kecil. Ya, dia 0, kemudian di klaster 2 dia masuk ke nilainya kelompok ini. Nilainya yang ini 1 nih, paling kecil ini 0. Lihat yang lainnya, yang deketinnya kan kelompok 1 semua nih. Ya, sama. Kan yang lainnya kalau G kan masih tinggi-3 tuh. G-nya di klaster 2. Oke, itu untuk dapat klaster. Ini masuk iterasi pertama ya, baru iterasi 1. Nah, kemudian pada langkah ini dihitung pula rasio antara besaran BCP between cluster variasinya dengan WCV-nya ya. Nah, ini kalau sentroidnya, ini sentroid yang tadi 3,3, M2, 12, M42 ya. Ini kan yang ini data B ya tadi ya, data B, ini data E, data F. Jadi buat sentroid kan. Nah, untuk berikutnya, untuk menghitung kalau sentroid ini dihitung satu-satu. M1, M2, artinya ini kita hitung nih, M1 sama M2, artinya M1 sama M2. Berarti dikurang. 3 dikurang 1. Ya, dikuadratkan sama tadi ngitungnya ya. Kemudian 3 dikurang sama 2. Lanjut berikutnya antara M1 sama M3. Berarti 3 dikurang 4, 3 dikurang 2, dapat poinnya ya. Oke, itu satu yang sama yang juga M2, M3. Kemudian hitung BCP-nya. BCP berarti nilai-nilainya masukin nilai-nilai ini. 2236 ditambah 414 tambah 3 dapat 6,50. Dalam hal ini jarak addition ya. Ingredient dari M ke FJ. Nah, dari data ke cluster ya artinya ya. Kemudian menghitung WCP-nya tinggal ditambah-tambahkan dari mana? Dari poin-poin gitu ya. WCP-nya 12 tambah 414. Nah, itu ya, ini dapatnya. Kemudian setelah ini dapat angka sehingga rasionya itu
dapat nilainya apa namanya dibagi 7 karena jumlah datanya. Kemudian Anda apa namanya dapat sekian nilainya. Lanjut nih untuk pembaruan tahap 4. Pembaruan sentroid titik pusat. Nah, Anda dimasukin nih kelas per cluster. Nah, ini kan tadi udah dapat nih cluster 1 2 3 4. Mana tadi cluster 2 3 4. Nah, ini kan dapat nih 1 A E E G H 3 C D F. Anda dimasukin nilainya satu-satu nih. Ya, 3/3 gitu ya. Kemudian ini sama untuk mobil, untuk yang cluster. Nah, setelah ini dibuatlah minnya. Min artinya nilai-nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari nilai 1 jadi 3, jadi 3. Kemudian untuk yang cluster 2, rata-rata dari nilai A, E, E, G, H, H dari jumlah rumah ada 1,25. Yang ini dapat 175. Ya. Kemudian untuk kelas 3 sama juga 433, 267. Ini dapatlah untuk sentroid baru. Nah, ini sentroid baru ya. Nah, ini sentroid baru. Jadi yang tahap 4 itu ingat pembaruan sentroid. Yang berempat-empat ya terdekat. Jadi sentroidnya dapat yang baru. Anda lanjut lagi nih. Hitung iterasi nomor 2. Berarti nanti balik lagi ke tahap 3 lagi berarti. Ya, balik lagi tahap sini lagi nih, hitung lagi kelompoknya. Ya, jadi sama seperti tadi, ya, angkanya dihitung, datanya yang B nih, contohnya tadi lagi B, kemudian data ini sekarang ganti klasternya nih, M1, ini M2, M3, nah sama kayak tadi ngitung-ngitungnya, dapat angkanya tetap untuk yang nggak berubah nih, yang B masuk tetap di klaster 1 nih ya, kemudian lanjut nilainya sekian dapat, Anda tinggal nanti hitung sendiri ya. Oke, itu dapat data di atas lagi didapatkan dari anggota nasabah kelas 1 tetap ya nggak berubah. Kemudian WCP dihitung lagi sama BCP ya, kemudian rasionya juga sama. Setelah itu diulang lagi nih ketiga kali. Apakah masih nggak? Gitu diulang lagi karena ambang. Karena tetap nggak ada perubahan, akhirnya dapatlah apa namanya dari hasil itu tetap hasilnya nggak ada yang perubahan, jadi nilainya tetap yang namanya si yang C2 masuk klaster 2, yang si B masuk klaster 0 gitu ya, C dan berikutnya. Nah kalau nggak ada perubahan sesuai dari ini dari apa namanya di sini ya, tidak ada yang berpindah data tetap di klaster itu, atau sentroidnya nilai ambangnya tetap, atau objektifnya tidak masih di atas ambang, ini udah selesai nih. Kalau udah tidak udah ngelewatin yang fase ini, udah selesai nih, nanti Anda udah dapat datanya, nilai akhirnya segini nilai akhirnya. Oke, sampai hitungan manual Anda tanyain dulu sebelum masuk si codingnya. Ini saya record, nanti saya upload ke YouTube, takut lupa lagi. Nanti kalau Anda nggak paham, nanti kan ada tugas tuh, tugas ngitung ya manualnya, nanti Anda bisa, atau Anda tidak paham nanti bisa ngerti WA saya lagi ini jam 12 ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti Anda bisa selanjutnya kalau pertanyaan berikutnya ya, kalau lagi jalan. Oke, kita silakan Anda buka Google Colab. Google Colab-nya dibuka, kemudian cara ngopi tadi ya. Oke, ngopi ya. Silakan download dulu yang Classroom-nya, kan udah di-download ya. Silakan masukkan ininya, nyari ini, saya ya. Anda nyari ke drive saya pertama. Drive saya, kemudian Anda klik Google Colab-nya. Cari Google Colab-nya. Nah, ke sini. Kemudian yang di-download tadi, data yang saya udah upload ke CSP-nya ke apa namanya? CSP-nya ke apa? CSP-nya yang di copy ke apa sih namanya, yang udah saya ini ya, silakan Anda dimasukkan yang udah di downloadnya ke dalam Google Colab-nya. Jadi saya ulang, drive saya, kemudian Google Notebook, Anda masukin sini, namanya saya dataset ini data Kamin ya. Sama nggak namanya? Ya, data Kamin ya. Udah ada semua?
Oh, tinggal di-upload doang di Google Drive-nya ya, Pak? Doang. Kalau kamu buat awal lama ntar, buat Excel-nya dulu, yang cepet. Oke, kalau udah, silakan Anda klik new notebook, ya. Ini notebooknya di Google Research Collab-nya, di collab-nya klik. Nah, ya singkat ya. Udah perhatikan ya. Ini yang pertama, Anda kalau yang namanya main di Google Colab, berarti Anda harus ini adalah di copy cara mengkoneksi dulu ke Google Drive-nya. Dan ini perlu yang namanya akses persetujuan. Jadi saya copy aja biar ini ya. Silakan saya buka ke ininya, ke WA itu ya. Mana sih? Oke, biar cepat nih, saya copy aja kali ya. Print. Udah jam 12, kelamaan. Kalau Patik beda sama kita di kelas sih Patikumnya. Kolab ya. Saya kirim aja codingannya nih. Saya contohin aja ntar. Mana tadi ya? WA. Mana sih tadi grup ini ya? Itu dia, saya copy ke WA grup ya. Nah, perhatikan ya. Ketika Anda misalkan buka yang ini ketika Anda dieksekusi, ya ini klik begini nih. Atau sebuat baru aja ya di sini ya. Selection. Nah, ini cara mengkoneksikan dulu, karena kita nyimpannya di Google Drive, berarti Anda ini internetnya koneksi dulu ya. Jadi mengkoneksikan dulu ke Google Drive dari Google Cloud-nya. Nah, ini adalah masukin aksesnya. Go to this URL in browser. Artinya Anda klik ikonnya nih. Ini klik, ya ini klik. Kemudian Anda pilih apa? Pilih email yang mana yang nyimpen di Google Drive-nya. Misalkan emailnya pakai email yang saya ini ya. Nah, setelah ini Anda klik untuk diizinkan. Nah, setelah izinkan Anda copy ininya, klik. Ya, izinkan, copy, masukin ke tadi sini. Bentar. Oke, kalau udah betul, ada tulisan begini, mount add content Google Drive. Jadi ketika Anda misalkan memanggil ininya si Kamilnya nih, nah ini kan import doang ya, selection, udah masukin, nah kita baru mengambil datanya nih, oke. Misalkan saya tampilin dulu misalkan tanpa ini dulu. Kita ngambil nih, Anda tampilin datanya kan, di sini. Ya, tampil ya. Oke, kalau Anda udah koneksi, kemudian yang untuk menampilkan ini hanya apa sih sebenarnya? Kalau untuk baris ini Anda cuma butuhnya apa? Cuma butuh impornya, cuman butuh yang namanya Pandas. Ya, ingat Pandas itu untuk data frame, untuk pengolah data-data dari Excel atau CSV. Anda perlu mendefinisikan mengimpor yang namanya Pandas.
Jadi pandas .read CSP ini baru nih alamatnya nih. Ini alamatnya Google Drive, My Drive. Makanya di sini perlu koneksi dulu. My Drive baru collab-nya. Collab, notebook, baru apa namanya? Baru nama database dataset Andanya. Nah, jadi kalau misalkan Anda ini belum connect, ini masih error. Ya, koneksi dulu. Nah, ada yang sampai sini belum? Nampil sini. Oke, silakan. Ini dulu. Yang penting Anda bisa koneksi ini dulu. Kemarin kan saya biasanya kan saya agak kemarin nyari tutorial agak lama mencari koneksi ke sini. SP. Pakai Google Colab biasa kan menggunakan Jupyter, nggak usah ada bla bla gitu ya. Kalau kita langsung kan enak tuh. Dataset, kalau kita Jupyter kan dataset sama dengan PDRI CSP, langsung nama ininya kan, nama dataset kami CSP-nya. Udah selesai kan. Karena kita menggunakan Google Colab, penyimpanan di di cloud, berarti kita harus tahu nyimpan filenya di posisinya di mana, di Google Drive-nya. Berarti harus ada izin dulu gitu ya. Jadi ini wajib nih kalau Anda menggunakan database-nya mau disimpan di Google Colab, di Google Drive. Berarti Anda ini definisi dulu sebelumnya. Ada yang sebelum sampai sini? Sudah Pak. Udah, semuanya udah. Ada yang belum? Oke, terus fungsi yang ini ya, yang dataset ILOC itu, ini fungsinya ketika Anda memilih memecah ya. Jadi ILOC udah saya ajarin pas di di lesson 3. Jadi ini memasukkan yang namanya ke bentuknya, memutus yang namanya ini untuk satu itu dimulai dari kita lihat dari sini. Ini 0 yang nasabah. Yang ini rumah dan jumlah mobil. Ini kan 1 dan 2. Makanya di sininya dia 1, 2 dot values ya jadinya. Kemudian lanjut untuk yang sebelah sini ini adalah untuk menyiapkan yang karena nanti dibuat di metrik. For I in rank 1 sampai 8, artinya urutan dari datanya dari 1 sampai 8. Ini 1 sampai 8. Jadi kalau Anda datanya sampai 100, berarti sampai 100 ranknya. Dihitung semua, dikelompokkannya ya. Nah, kemudian dibuat yang namanya Kmin-nya, ya ini otomatis kalau ini dibuat bawaan, need Kmin plus biar seperti Anda yang namanya increment dipesatukan sampai 8 kan. Kemudian ini Aven itu ngubah ke metrik, makanya di sini metrik di sini. Kemudian Aven Kmin inertia yang merubah ini bilangannya bisa bilangan yang bilangan integer ya. Kemudian setelah ini Anda melakukan yang namanya menjaga clusteringnya. Nah, Anda di random. Nah, step ini bisa dirubah 40, ini default ya dari sana. Kemudian Anda lanjut, Kmin-nya melakukan prediksi. Jadi Kmin, Kmin sama dengan Kmin yang udah dibuat klasternya 3 nih. Kelas 3 itu artinya saya membuat klasternya 3 kali, 3 kelompok, 3 klaster kan. Jadi kalau Anda membuat 2 klaster ya cuma di sininya 2 atau 10 ya 10 terserah. Ya, jadi ini klasternya, menentukan jumlah klasternya berapa. Kemudian baru Anda melakukan prediksi. Ya, ini pit underscore predict X-nya itu dapat dari mana? X-nya data dari di sini ya. Nah, dari sini. Jadi yang diolahnya Anda cuman yang datanya untuk atribut 1 sama atribut 2. Dari jumlah rumah sama jumlah mobil. Itu yang X-nya dapatnya. Nah, sampai situ baru nilai di Kmin-nya di print, Y Kmin S ya. Nah, di sini kelihatan kalau yang di manual ya, di manual itu nah ini untuk 0 itu kan datanya data array. Array itu indeksnya mulai dari 0. Jadi 0 kalau 0 itu artinya seperti mulainya dari 0 ya, indeks 0 ya. Jadi kalau di kita 1. Ya, di kita 1 ya. Nah, dapatnya kan saya bilang ada perbedaan nih. Kalau kita hitungan manual
yang data nasabah A itu dapatnya di jarak di ini di kelompok yang C2 clustering 2. Tetapi kalau menggunakan Python di sini menggunakan dapatnya apa? Dapatnya di cluster 0 itu dan cluster 1. Jadi mulai kan karena indeksnya mulai dari 0, jadi ini 0. Kalau kita kan 1 nih. Ini 1, ini 2, yang ini 3. Nah, kalau di Python kan menggunakan fungsinya fungsi array, indeksnya di aksesnya dari 0, berarti 0 kemudian 1 sama yang namanya 2. Nah, kenapa bisa beda seperti ini? Di kita menggunakan kan bisa ini kan namanya di random. Di random itu diacak artinya. Jadi untuk Android-nya, jadi nanti Anda kalau deskripsi si dosen nanya misalnya, kalau dosen yang paham kan masih nanyanya seputar itu. Kalau yang tidak paham kan akan nanyanya kemana-mana gitu ya. Kok beda akan sekian? Kok yang kamu hitung manualnya sekian? Tapi kok ininya yang kamu di codingan di ininya hasil dari Python-nya nilainya kok beda gitu. Yang ini masuknya kelas 1, ini kok kelasnya 0 di situ gitu ya. Nah, Anda harus bisa berargumen gitu. Jadi artinya karena kita di random, saya menggunakan si apa namanya titik pusat awalnya di random dengan data A sama ini, B, E sama F. Nah, kalau di sini menggunakan data yang lain mungkin yang karena di random kan, saya tidak tahu karena di random selama 1, 2, 3 kan, di random berapa kali. Jadi dapat nih kalau kita versinya yang Python, ini akan jadinya akan ada 8, tergantung dari jumlah yang kita di sininya berapa yang dilatihnya, ya. Karena X-nya kita di sini ada 8, 1 sampai 8, datanya 8, berarti hasilnya ada 8 array-nya. Jadi artinya kalau di sini klaster yang nasabah A ini nasabah A, nasabah B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi kalau yang nasabah ini nasabah si G di Python itu dapatnya dia di klaster 2. Nah, di sini klaster berapa? Klaster 2 pas kalau sininya nih. 3 ya. 3, di sini 2. Kalau ini mah cocok nih, yang cocok tuh yang cluster yang ini nih. Nah ini ada yang mau yang ini kan, yang satu ini harusnya. Jadi artinya harusnya ini yang 0 nih, ini 1 harusnya. Nah karena saya bilang versinya random ya pasti beda gitu. Tuh, nanti Anda bisa ngitung yang namanya ininya untuk manualnya. Kemudian selanjutnya untuk yang bawah ini untuk membuat yang namanya buat plotnya. Anda digrafikkan buat sebaran datanya. Kalau sebarannya banyak sampai jutaan, di sininya banyak nih titik-titik bisa sampai titik bisa kayak ini kan sebaran penyakit ini misalnya. Kan ada nih kalau di COVID penyebaran di daerah Kabupaten Bandung bisa kelompok datanya gitu ya. Kan banyak nih gini titik-titik ini. Nah, itu datanya banyak. Karena kita cuma dikit ya segini karena cuma 8 nih. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang kuning ini sebagai data centroid. Ya. Oke, jadi setelah di print Anda mulai di angka ya. Ini label C1, C2, C3 ini untuk membuat label. Ya, ini keterangan bahwa yang merah itu klaster 1, klaster 2 untuk yang biru, klaster 3 untuk yang kuning. Ya. Jadi ini scatter kabin kosong, kemudian ini untuk tentunya warnanya nih. Oke, kemudian klaster nasabah untuk ini kemudian Anda tinggal disolukan. Ini legend untuk yang ini legend ya. Ini legend keterangan sini, ini legend. Kalau untuk yang so menampilkan semuanya. Oke, selesai ya. Saya udah kirim itunya, codingannya tinggal Anda copy paste di situ. Ada yang belum selesai? Karena saya absennya pakai ini, saya sampai nampil gini ya, sampai seperti ini. Ya. Pak, ya. Itu labelnya label sentre. Yang mana? Yang terakhir Pak, yang kan C sama dengan yellow, label sentre itu ya Pak, labelnya. Sentre, mana sentre? Baris ke berapa? Kelima, baris kelima Pak. Centroid karena kalau di situ nggak usah copy aja ke sini ya. Kalau di print begitu tuh, kalau di print. Oh, pantesan aja kepotong Pak. Emang iya, kepotong itu pas aja ya. Bentar.
suka aku potong kalau itu, kalau di kiri kan di print segini, jadi sebagian nggak hilang. Nah, nih, Centroid ya Pak? Centroid. Oh kayaknya gede. Ya deh, coba lagi. Oke. Ini juga masih error Pak. Error nggak? Masih Pak. So, masih lama kan bisa satu. Oh C yellow. Pak kalau ini errornya kenapa Pak ya? Mana. Coba di tampilin. Saya bersihin dulu Di ya. HP Pak. Ya, susah tuh nggak, coba kita kelihatan ya, coba dulu. Sobat Iya. sorotan. Terus. Mana tadi yang ditampilin? Ini Pak. Apa? Dan diam dulu, dia gerak-gerak itu. Itu yang mata sebetul monnya. Oke, kamu nggak pakai laptop apa? Ini bentar saya pakai laptop dulu Pak. Kayak lagi zaman kuno nggak? Aduh. Bikin nyala. Nah, enak kalau online kan bisa sambil ngopi kan, minum, ketiduran. Pak, codingan saya ada yang error nih Pak. Mana? Dari mana? Bentar Pak, saya tampilin dulu. Ini loh Pak, codingannya salah nih. Tuh, invalid terus tulisannya. No invalid syntax. Ayo Pak. Ya itu yang Centroid ya. Iya, Centroid Pak. Nah, Centroid, Center. Itu kamu mau paste dari saya ya? Iya, ini dari bapaknya nih, codingannya nih. Coba kutipannya deh, kutipnya diganti deh. Kadang-kadang kan kalau kopinya kadang-kadang si kutipnya suka error. Kutipnya ada yang yellow. Apa? Yang mana nih? Misalkan yang yellow, coba yang yellow deh. Karena ada kutip tuh, ada kutip 1, ada yang titik 2, koma itu dirubah dulu, jangan copy pas langsung. Kadang-kadang suka ada beda. Yang di labelnya Pak atau di mana nih? Di label boleh. Yang kutip-kutipnya aja, coba yang yellow. Nah itu ganti coba kutipnya, kutip sendiri. Itu gue pasti kan tuh. Mana itu dia? Jangan apa juga, yang jangan Centroid juga. Wait. Kan tadi saya kopas dari sini nih. Dari iya, WA. kalau copy pas begitu, suka ada yang ada ini, ada yang suka salah kutipnya nggak pas gitu, so yang kita ketik. Terus ada perbedaan. Oh, different ya. Nah itu. Coba deh di print lagi. Alergi sih si Python Pak. Oh. Invalid, scatter. Nah, invalid salah nih. Sintaknya, invalidnya salah ini. Letak kesalahan aneh di mana nih? Coba deh di bawah nih. Sama jatuhnya. Kadang posisi juga suka menentukan kan, kalau si Python kan ngeselin. Python salah posisi aja, antar if aja bisa salah.
Kok gitu ya, Pak? Jadi kalau kita main if kan if else gitu kan, kalau if-nya kita nggak lurus sama yang else-nya itu else-nya nggak lurus sama if ya kan error. Kalau yang lain sih nggak ngaruh. Kalau ini mah ngaruh banget, sensitif banget, Pak. Terkait yang sama titik dua, yang lainnya sama, dia rubah-rubah semua. Pak, Ya, pantesan Rafli error. Soalnya kan yang setengah itu belum dihapus sama dia. Apa yang- Udah dikodingan, Oh, iya, dikasih di sini kodingan ya. baru. Lupa. Nah iya, belum Ngantuk nih, dihapus Rafli sama nih. dia. Tuh, udah Alhamdulillah. keluar tuh. Makasih nak. Udah gantian. Awas, duduk. Pak, ini gimana Pak, saya error Pak? Apa ya, kenapa udah tim copy paste doang juga error, mahal. Enggak yang ini, tunggu deh. Ini gimana sih? Nah, Layar. Lah, F3ML. lah nggak bisa dibagiin Pak layarnya Pak? Nah, si itu bisa sih, Rapli. Harusnya bisa sih. Ulang lagi dah. Jadi kalau saya setting nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau yang Rapli bisa, berarti harusnya bisa. Karena nggak ada otak atik di sayanya. Harus dapat izin kan ya Pak? Nah, izin apa? Di saya. Tadi saya pertama error juga gitu, pertama nggak mau ngirim. Saya nggak mau. Kamu pakai email apa? BJ. Ya, UBC kan? Harusnya udah otomatis. Karena nggak Tidak dapat bagian layar Pak. Yang lain bisa nggak, lain selain Rian? Selain apa namanya? Rian ada Mali. Bisa Pak. Pak, Bisa. PLT scatter yang bawahnya kepotong juga tuh Pak. Yang mana? plt.scatter yang kmins.cluster yang udah mau bawa-bawa Pak. Macam-macam. Saya kok bikinnya kali Microsoft kali ya. Baris 4, Pak. Dari 10 aja ya. Yang di bawah gambar titik-titik. Bentar. Kirim aja satu ini deh, satu notepad nih. Kalau dikirim gituan ini mulu. Bentar, tes. Nah itu ya, udah ya. Terus ini gimana Pak? Nggak bisa dibagiin layar? Lah, coba keluar kembali saya. Nah ini sih harusnya bisa. Saya juga nggak paham kalau gitu. Tadi sih sebelumnya saya nggak bisa dulu. Di logout tuh bisa nggak logout dulu coba? Kita masuk lagi deh. Karena saya nggak diapain, kecuali kelas saya blok kamu. Kalau yang lain pada bisa. Ya udah coba saya ini dulu Pak. Keluar dulu. Awang udah belum Awang? Saya absen nih. Pak, saya juga error Pak. Yang mana coba tes. Errornya di mana? Ya, Rapi udah beres Rapi ya?
Yes, Pak, is done. Oh, Rapi udah beres nih. Yang ini Pak, dari Eropa Pak. Yang kedua, kamu udah ini belum? Yang atasnya udah aktif, yang si Google ininya, Google apa namanya? Coba lihat Google yang atasnya udah aktif belum? Yang ini Pak. Google Drive-nya. Enggak, yang lihat di situ, lihat yang tadi. Ke atasnya. Ini udah. Terus yang kaminya dikopiin belum? Tadi yang salah di situ tuh CSP Google Drive ada nggak datanya? Dikopiin belum data kamin CSP-nya? Yang ini ya Pak? Kopinya ke Google Cloud-nya. Itu salah namanya. Itu satu tuh. Ada satunya tuh. Ya tambahin satu kali ya. Nggak bisa Pak. Di replace dulu soalnya. Coba di Google Cloud dulu. Satunya dipepet. Dia di mentok atau ini kemarin sama gitu di apa kamu sensitif dia. Enggak Pak. Enggak mentok Pak. Ada jarak. Baru .csp-nya. Iya. Coba dibuka lagi deh. Nggak bisa Pak. Kalau enggak di ini aja sih apa namanya ganti aja filenya. Maksudnya di yang itu dihapus dulu, copy lagi. Oh, Enggak gitu. Biar enggak ini. Sebenarnya kemarin sama saya juga gitu bolak-balik. Kalau ada satu begitu. Oh. Kalau bimbing nggak ribet-ribet, mendingan dihapus aja yang dapat ulang. Oke Pak, siap. Saya coba. Nah, saya juga sama Pak kayak gitu Pak, errornya Pak. Ya makanya mending gitu aja, kamu hapus dulu yang di Google Colab Drive-nya itu, diganti yang baru. Kalau namanya terserah kamu, namanya bebas, ganti aja rename namanya. Rename namanya misalkan Rian, jangan masalah. Yang penting database-nya itu yang dipanggil. Saya namanya Rian, ya udah itunya manggil di codingannya Rian CSP. Ini begitu aja daripada ribet-ribet. Berarti rename aja yang data CSP-nya. Iya, rename CSP-nya terus samain sama nama CSP-nya. Oh, oke Bapak. Ya ada lagi. Ya sampai ngabsennya. Abang ada nggak Abang? Dengan absen nih. Ada Bang? Hadir. Kamu udah belum? Masih sama Pak kayak Rian, Pak. Masih begitu? Iya. Terus Andrian? Hadir Pak. Gimana? Belum Pak. Ya, Agna, udah Agna? Agna Megasari? Mana coba lihat? Sok, tampilin. Udah kelihatan belum Pak? Lagi loading. Nah, kuning doang. Tunggu Pak. Itu berapa klaster? Cuma satu dong klasternya. Nih, tuh. Tuh centroidnya doang ya. Itunya nggak ada. Nah, itu ada beberapa. Pak, ini kan udah copy paste dari Bapak. Ini kopas Pak. Ini klasternya cuma ada satu dong itu. Nih. Centroid satu dipisah-pisah ya. Itunya datanya. Bisa giniin nggak kayak saya tadi di kasarnya. Yang jadi ada semuanya yang nyebar semua. Itu kan yang kamu dipilih cuma klasternya doang. Maksudnya yang di klasternya itu cuman, coba lihat bawah lagi deh. Yang ditampilkan sama kamu kan cuma klaster doang tuh, lihat tuh bawah lagi. Bawah. Terus. Tuh, ini pisahin tuh. Nah, itu kan ini kan disatuin semua. Oh. Jadi kelihatan yang jadi ini kan jadi kepecah-pecah jadinya.
Di sama Centroid-nya termasuk kan Centroid termasuk data juga kan, dia masuk database juga. Gabungin aja ke atas tuh disatuin itunya. Nah, ke situ. Gitu, Pak. Coba run lagi. Error. Jangan. Nah, udah benar tuh. Oke, benar nih, benar. Agna udah selesai. Oke. Terus, udah ya. Ian ada Malik belum ya? Belum Pak, masih error yang tadi. Oke, Yopan. Sarwa nih. Ya, Udah belum Yopan? belum Pak. Nah, Yopan belum. Terus, Ipan Asui sama nih. Geng. Udah Pak. Udah. Call. Kan satu geng. Coba lihat. Udah nih Pak. Oh, lihat. Nah, iya, lihat hasilnya gimana. Sabar Pak. Bentar. Yang udah di absen boleh log out ya. Ada nggak sih Pak? Udah kelihatan belum? Belum, Kak. I-nya doang, sama kamu doang, I doang. Berarti boleh out Pak. Masih. Kamu belum di absen, ngaco. Kamu masih belum Kelihatan. betul. Belum. Belum. Baru Agna yang boleh log out. Agna boleh itu. Ngirit kuota. Biarin Pak ngabisin kuota itu Udah Pak. kelihatan, Pak? Kemendikbud. Bantuan. Bantuan 100 giga naik sekarang ya. Wah, Ipan pakai laptopnya Afna tuh. Wih, macam-macam. Nih, Nih Pak, udah belum Pak? Mana coba tampilin hasilnya. Ini udah. Nih. Coba aku UPS doang juga cepet Yes. kan. Mana? Ke Tuh, bawah bawah. clusteringnya. Nah, oke bener nih. Mana sih ini? Jangan. Udah ya. Jangan ikut-ikutan kelompoknya Rian, error mulu. Boleh pulang saya Pak? Boleh sana pulang. Boleh di rumah. Kan? Udah saya stop sharing ya Pak ya. Oke, sip. Boleh kabur juga. Aduh. Muhammad Ibrahim. Ini the geng sama nih the geng. Ibrahim, Ya Pak, mana udah belum? error Pak. Nah, belum berarti. Tapi kok gini ya Pak ya? Apa Mana? namanya? SP-nya. Sambil ya. Rahmat Adrian. Belum Pak. Belum, Rahmat belum. Oke, terus. Taufik Ismail. Taufik. Belum Pak, belum. Nah, Ibrahim kenapa Ibrahim itu? Dan ini Pak, maaf Pak. Yang pas saya upload datanya kayak gini Pak. Jadi, titik koma, bukan koma. Dapat saya Yang data itu. iya, Iya, pas saya iya. Oh iya. pas saya Oh itu datanya jadi titik koma. Lihat coba lihat ya. Lihat Iya. data Excel-nya, lihat data Excel-nya. Ini di mana Excel-nya deh. Yang di Excel-nya. Nah, itu dipisahin. Bisa pisahin aja nih, satunya ke rumah, bisa. Karena kan itu di CSP-in. ini kan saya bukanya di Iya, dirubah aja data-datanya yang satu dipisahin, satunya ke jumlah rumah, yang tiganya tuh yang A tuh, satunya ke rumah, yang tiganya ke jumlah mobil. Bisa-bisa datanya. udah. Bener-bener datanya. Tadi sempat gitu, cuma pas saya save kesimpannya di Google Drive jadinya kayak gini. Excel bukan CSV. Nah, nyimpennya CSP enggak? CSV ini saya upload ke CSV, itu saya edit di apa namanya di spreadsheet. Simpannya malah Excel bukan CSV. Saya kendala dari kemarin situ mulu. Kamu diapain ya jadi begitu tuh? Nggak ngerti. Kalau saya pakai Python bisa Pak editnya. Berubah Kalau pakai Python, kalau di sini saya bingung. di 1.3 ya. Kalau dibalikin lagi sama, dibalikin lagi, balik ke semula. Iya sama, ini data awalnya. Coba data awal buka deh. Udah data awalnya gitu, data awalnya sama. Nah kan, masih begitu. Masih titik koma.
Iya kalau di situ ya gitu sih emang. Kalau dibaca datasetnya itu jadi gitu. Coba ya saya juga sama nih saya Pak. Iya. Kalau misalkan di ininya di Excel-nya doang nih, ya di Excel-nya doang, maksudnya bukan di Excel kamu biasa, jangan pakai itu, jangan pakai Google apa namanya? Jangan pakai yang Google Sheet, pakai yang biasa buat Excel biasa di save ulang aja ganti nama misalkan. Save-nya save CSV sendiri. CSV-nya yang mana? CSV-nya yang ini, yang apa ketika save as itu pilihnya CSV-nya yang CSV-nya yang koma ini delimiter CSV. Dalam kurung koma delimited. Udah itu aja sih. Jangan CSV yang mana? Kan ada semua macam-macam di situ. Ada CSV yang Macintosh, MS-DOS gitu kan, beda-beda. Ya. Coba lagi Pak ya. Ya. Pak, coba lihat punya Bapak dulu, Pak. Oke, mana. Kalau lihat coding bingung, Pak. Tuh. Yang di atas, Pak. Nih. Sini. Bawah sedikit, Pak. Oh. Oke, perhatiannya udah jam 1 kurang belum sholat. Oke, gini aja ya. Kecuali Agna, untuk yang lain absennya itu berarti Anda di save as. Nanti kirim ke saya. Berarti bentuknya apa namanya? Bentuknya si ini sepan apa namanya? Kalau nggak di ini aja di apa sih namanya? Di Word aja ya. Atau enggak gini deh. Anda download ke bentuknya Python, kemudian nanti sepannya kirim ke saya buat ke Google Classroom dulu ya. Ini lama ntar sholat lagi nih, belum makan di pagi lagi. Nah, Kota kirim Pak. Kirim aja yang berarti yang belum aja, yang udah tadi nggak usah, yang sempat tadi yang udah ya. Pak. Itu mau udah belum? Agak yang udah. Iya, Rekota kirim Pak. Praktikum. Sekarang teman berapa ya? 12 ya. Ini sampai jam 14 ya. 14 videonya. Dikirim kayak gimana Pak? Screenshot? Sepan ininya aja, sepan dari Python-nya. Saya pakai Google Call ya Pak? Ya kan Google Call bisa di-download. Oh langsung kirim ininya aja filenya? Kirim aja filenya aja. Oke Pak. Jangan lupa namanya ya, nama kelas, nama NIM. Nama kelas NIM, nama sepannya. 7 Desember, sekarang bulan yang berapa sekarang sih? 12 Pak, 12 ya. Jamnya jam 14. 15.00 Pak. Maan, saya habis ini ngajar lagi tau nggak, jam 1. Ya nggak ada. Bukan makan di pagi lagi nih ngajar. Oke. Ya, yang lain tolong nanti yang udah saya absen nih ya. Ini baru. Ini kemana Pak? Itu kan udah kelas udah buat classroomnya. Oke Pak. Oh dikirimnya di Google Classroom. Pak kalau saya udah gimana Pak? Nah. Saya udah Pak. Ya udah kirim Pak, nanya lagi. Udah. Ya. Oke, yang udah kirim aja ya. Oke, cukup ya. Jam 1 kurang nih Ya, Pak. Ya, baru udah bisa nih Pak. Ya, udah kirim aja. Oke, cukup ya untuk kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah, jangan sampai ya Pak, nggak apa-apa. Oke, cukup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.